eh, peristiwa ini berdiri sendiri atau apakah peristiwa ini terkait dengan sang majikannya? Oke. Nah, karena kenapa? Karena ini kan ketika ada perubahan, misalnya mutasi di kejaksaan, lalu ada kematian kepala rumah tangganya, sangat berimpitan dengan isu yang terjadi. Kalau publik kemudian membaca ini ada big question, wajar juga. Ya. Kembali di arena politik di tengah badai proses hukum yang berjalan, kubu mantan Jampitsus Febri Adriansyah melontarkan perlawanan naratif. Pihaknya mengklaim penahanan dan proses hukum Febri Adriansyah syarat kriminalisasi. Tak hanya itu, kematian mendadak dan tidak wajar kepala rumah tangga Febri Adriansyah juga menambah dinamika yang memicu polemik. Lalu apakah gerbong kepemimpinan baru ini mampu membongkar tuntas perkara kakap kasus ini? Saya ke Pak Saud Situmorang terlebih dahulu. Pak Saud, publik mengenal sosok Kuntadi sebagai figur yang tegas di balik penetapan sejumlah tersangka mega korupsi saat beliau menjabat sebagai Dirdikpitsus. Kini beliau memegang komando penuh sebagai Jampitsus. Apakah posisi baru ini menjamin bahwa perkara besar yang tengah disidik akan dibongkar sampai ke akar-akarnya atau justru beban politiknya jauh lebih berat? Ya, tentu kita harus tanya dia, Bang. Mas Kuntadi, Mas? Wani nggak Mas? Kan itu satu. Iso nggak Mas? Ya kan? Piye carane Mas? Itu banyak pertanyaan yang harus kita tanyakan sama dia gitu. Berani, bisa, terus bagaimana caranya di tengah yang saya bilang tadi, indeks persepsi korupsi kita 34, cara kita berpolitik dapatnya cuma angkanya di bawah 40, itu sangat sulit kalau kita katakan dia bisa independen. Oke. KPK yang tadinya independen aja kemudian diganti undang-undangnya. Ya. Mainstream kita sekarang, environment kita sekarang ini, posisinya itu sangat menyulitkan kita untuk mengatakan bahwa seseorang datang di jabatannya itu, jangan lupa mereka disumpah, kan harapannya dia datang dengan Tuhannya kan. Ya. Nah, banyak di antara kita datang dengan bos kita. Kita datang dengan teman-teman kita seangkatan. Kita datang dengan korpsnya, jiwa korsa dan seterusnya. Sehingga kemudian kalau Mbak tanya, apakah dia bisa, itu harapan kita. Ya. Ya kan, ada orang bilang dia punya pengalaman, track record bagus saja nggak menjamin. Apalagi kalau track recordnya tidak baik kan gitu ya. Jadi sekali lagi kalau ditanyakan apakah kemudian menjadi harapan, ya itu harapan kita. Tetapi saya bagian depan sudah tanya, bagaimana, please tolong yakinkan kita. Berani nggak kalau hari ini kita tanya dia, Anda bisa nggak sebelum 17 Agustus perkara ini udah P21? Kalau saya, ininya berani saya. Karena di KPK waktu itu pimpinan KPK itu jaksa penuntut dan penyidik. Bisa kita pastikan. Karena kasus ini cukup terang kok, cukup lama. Cukup lama kasusnya. Kalau katakan mau dipisahkan 3 itu, mainkan 1 dulu dan seterusnya. Yang paling penting adalah mampu nggak dia mengembalikan situasi yang sekarang kepercayaan seperti ini. Jangan lupa kepercayaan terhadap Presiden Prabowo sangat jatuh sekarang di bawah angka 40, ya kan? Itu tanggung jawab kita semua. Karena dia bekerja untuk kepala negara, untuk negeri ini yang tiap hari bicara anti korupsi, tiap hari bicara ke Antartika. Terus pertanyaannya, bagaimana ke Antartikanya? Sampai sana masuk angin terus pulang, kan kita nggak tahu gitu. Nah ini kita tunggu aja, kira-kira gitu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Saud. Saya lempar ke Bu Rita. Kami dari Komisi Kejaksaan menganggap ini menjadi satu hal yang penting ya. Pengisian jabatan Jampitsus segera dilakukan karena kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ya itu begitu banyak penanganan perkara yang ada di sana, tidak hanya satu persoalan ini. Itu satu yang pertama. Yang kedua, proses penanganan kasus yang sekarang kita bicarakan ini juga sudah berjalan 2 minggu ya kalau kita lihat ya, misalnya, atau sebelumnya lagi sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum dari awal. Jadi pelantikan Bapak Jampitsus ya itu pada posisi hari yang sama pun ternyata kemudian ada penetapan pergantian status, salah satunya adalah saksi menjadi tersangka. Ya. Jadi saya kira justru itu tidak kelihatan bahwa perkara tetap berjalan, progres ada, dan kami berharap memang perkara ini bisa segera
berlanjut ke proses penuntutan dan pengadilan dan dilakukan secara tuntas. Jadi saya kira ini menjadi salah satu yang penting karena Bapak Presiden yang kemudian segera mengeluarkan surat kepresnya untuk kemudian mengisi jabatan-jabatan yang kosong, itu menjadi satu hal yang penting ya. Jadi saya kira harapan besar sekali bahwa proses penanganan perkara ini bisa lebih cepat dan saya kira memang kasusnya besar sekali ya dan kemudian juga pekerjaan yang dilakukan oleh tim 9 yang dibentuk di Kejaksaan Agung dan dipimpin langsung oleh Bapak Rudi sebagai Jamwas gitu ya, saya kira dia tetap berjalan dan kemudian kita lihat perkembangannya. Dan Komisi Kejaksaan sendiri pun juga membentuk tim yang mengawasi langsung proses yang terjadi dalam penanganan perkara dan kemudian juga kinerja dan juga perilaku dari para penyidik yang melakukan tugas-tugasnya khususnya di dalam kasus ini. Baik, saya ke Pak Selamat. Ya. Ada tanggapan Bapak? Ya, memang menarik juga apa yang dikemukakan oleh Febri Adriansyah itu soal dugaan ada kriminalisasi di dalam kasus ini. Ya. Saya kira rata-rata orang yang sedang terjerat hukum biasa akan melakukan pembelaan-pembelaan seperti itu. Sehingga hal ini memunculkan tafsir-tafsir politik. Apalagi ini kan elit-elit, termasuk elit kejaksaan. Nah, dalam negara hukum, pernyataan bela diri itu harus dipahami sebagai klaim dari pihak yang bersangkutan, bukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti. Kan harus dibuktikan juga apakah kriminalisasi atau bukan, apakah ada unsur politik atau bukan. Nah, sebaliknya aparat penegak hukum juga harus bisa menyatakan seseorang bersalah atau tidak itu melalui proses penegakan hukum yang benar, yang profesional. Sekarang Kejaksaan Agung sedang dipantau, semua mata di situ. Sekarang KPK juga di situ. Apakah kemudian ada titipan-titipan, apakah ada tekanan-tekanan dari lembaga penegakan hukum yang lainnya? Oleh karena itu, analisis politik perlu dibedakan secara tegas dari pembuktian hukum. Lalu kemudian soal narasi. Narasi kriminalisasi menurut saya juga dalam perspektif komunikasi politik ini lazim digunakan oleh tokoh publik yang sedang menghadapi proses hukum. Rata-rata semua pejabat negara, mau itu polisi, mau itu jaksa, mau itu KPK yang ketangkap, kasus Firly juga misalnya, dia merasa bahwa saya dikriminalisasi. Jadi tinggal kemudian narasi ini harus dibuktikan. Jadi ini memang bagian dari strategi komunikasi politik orang-orang yang sedang terjerat hukum. Gitu. Oke, tapi kalau menurut Anda untuk proses hukum dari kasus Febri ini sendiri, apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku? Saya kira terlalu prematur kalau kita membuat kesimpulan sekarang. Karena ini masih berjalan. Kita akan lihat nanti, betul-betul tidak. Apakah orang-orang yang memeriksa ini bagian dari titipan-titipan atau seperti apa? Ini kan prosesnya lama. Apakah orang-orang itu ada kaitan? Lalu KPK sekarang, ini pesan dari siapa? Jadi terlalu prematur kalau kita bilang ini profesional sekarang. Nanti dulu, tunggu itu keputusan. Jadi apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nunggu hasilnya selesai seperti apa? Oke, Pak Kurnia. Tanggapannya. Bicara tentang transparansi penegakan hukum, maka muaranya ada di Kejaksaan Agung. Dan tentu kami di Badan Komunikasi Pemerintah mendorong agar terus konsisten mengupdate kepada masyarakat bagaimana proses penegakan hukum terhadap Pak FA ini berlangsung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih soal transparansi. Sebenarnya tak lama lagi ketika pelimpahan berkas perkara penyidikan ini naik ke penuntutan dan berpindah ke pengadilan, maka transparansi itu dengan sendirinya akan terjadi. Karena konsep pengadilan itu terbuka untuk umum, siapapun bisa menyaksikan, mengikuti konstruksi dakwaannya, melihat dan mendengarkan
pernyataan saksi, tuntutan, dan lain sebagainya. Pemerintah berupaya untuk menjaga itu agar tetap terlaksana dengan baik. Misalnya, bagaimana hak-hak masyarakat dapat terpenuhi atau hak-hak para pihak dalam proses hukum ini. Misalnya kalau dalam konteks pengawasan, masyarakat bisa mendatangi Komisi Kejaksaan ketika menemukan ada dugaan penyimpangan dalam proses penyidikan ini. Ketika berpindah ke pengadilan, ada juga yang dinamakan Komisi Yudisial, ada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Bahkan saat proses penyidikan berlangsung, ada upaya yang dijamin oleh negara bisa digunakan oleh berbagai pihak yang disebut dengan pra-peradilan. Ketika ada aspek formil yang dirasa terganggu dan harus ada mencari keadilan di pengadilan negeri. Selain itu, yang ingin saya tegaskan juga bahwa selama ini prestasi di Kejaksaan Agung itu amat sangat baik. Misalnya saya kebetulan membawa data penyelamatan kerugian keuangan negara yang berhasil dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam rentang waktu 2020 sampai 2026 mencapai angka 131,5 triliun. Ini berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apa yang ingin saya sampaikan dengan menyebutkan data-data ini, ketika ada prestasi di satu institusi, itu tentu bukan hanya karena 1-2 orang, tapi karena kerja kolektif di Jampitsus Kejaksaan Agung Muda bidang pidana khusus dan jauh melampaui 1 atau 2 orang di sana. Sehingga perkara ini harus kita katakan bahwa ini adalah perilaku oknum di internal Kejaksaan Agung. Karena selama ini prestasi Kejaksaan Agung memang cukup mentereng, diapresiasi oleh publik dan banyak diakui dalam berbagai survei-survei yang sudah dilansir ke tengah masyarakat. Demikian. Baik, Pak Saud, ada komentar? Ya, namanya upaya penegakan hukum itu untuk, lagi-lagi saya katakan negara yang indeks persepsi korupsi 34 itu sangat rendah. Itu kan cerminan mulai dari kepala negara sampai ke bawah itu bermasalah semuanya. Konflik of interest, tidak transparan. Tadi kan Kurnia bilang transparan. Iya, transparan tapi di tempat tertentu transparan, di tempat lain ditutupi. Terus kemudian prosesnya tidak akuntabel. Terus kemudian apa yang kita sebut konflik of interest. Terus apa yang kita sebut tidak dilaksanakan dengan fair. Karena awalnya juga nggak fair banget gitu kan. Yang memberi, yang menerima itu kan harusnya mana lebih berat. Oke, yang lebih berat yang terima baru belakangan gitu. Apalagi yang menerima itu penegak hukum. Penegak hukum itu harus diberikan pemberatan sebenarnya. Jadi artinya gini loh, kalau ada upaya untuk kemudian mengangkat, jangan lupa nanti Januari kita akan dapat indeks persepsi korupsi baru. Kalau gini nggak hati-hati nanti kita turun jadi 30 bisa jadi. Jadi artinya kita warning pemerintah, kita warning semua yang bertanggung jawab di sini, terlebih KPK, karena dia adalah berwenang sebenarnya untuk supervisi ini. Bahkan kita pertanyakan kalau dia dikasih wewenang tidak digunakan tuh manusia macam apa kayak gitu. Ya kan dikasih wewenang tapi nggak digunakan gitu. Jadi sekali lagi ini tanggung jawab kita sama-sama untuk kemudian menganggap case ini kalaupun ada yang disebutnya confuse dalam berpikir, kita kembalikan ke teori aja. Formil materialnya kasus ini udah sangat cetowel-welo gitu orang bilang itu nggak sulit ini. Cerita gampang kok ini. Tinggal kemudian kalau mereka mau nggak tidur 2 hari aja, besok bisa dilimpahkan langsung kok. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, baik. Dan sebenarnya ini di tengah badai proses hukum Febri, ini muncul adanya kabar bahwa kepala rumah tangga di kediaman Febri ini mendadak meninggal dunia beberapa hari yang lalu, Bapak-Bapak dan Ibu. Tanggapannya Pak Slamet untuk membaca kasus ini kira-kira seperti apa? Karena banyak sekali yang menghubungkan kematian dari Karungga Febri dengan kasus ini. Nah, saya melihatnya dari perspektif komunikasi politik ya. Dari perspektif komunikasi politik, maka di era digital ini pertarungan tidak hanya berlangsung di ruang penyelidikan, di ruang penyidikan, ruang pengadilan, tetapi juga di ruang publik. Maka narasi-narasi ini tentu saja menjadi liar. Apakah ini pembunuhan? Apakah ini kematian yang wajar? Kan gitu. Akibatnya masyarakat sering membentuk penilaian sebelum seluruh fakta hukumnya terungkap.
Kan seperti itu. Karena ada narasi-narasi yang tidak jelas ya. Nah, karena itu pertanyaan yang muncul adalah apakah peristiwa ini berdiri sendiri atau apakah peristiwa ini terkait dengan sang majikannya? Oke. Nah, karena kenapa? Karena ini kan ketika ada perubahan, misalnya mutasi di kejaksaan, lalu ada kematian kepala rumah tangganya, sangat berimpitan dengan isu yang terjadi. Kalau publik kemudian membaca ini ada big question, wajar juga. Ya. Tapi menurut saya ini harus segera diumumkan oleh kejaksaan dan juga oleh bagian kesehatan. Ini wajar atau tidak supaya tidak menimbulkan spekulasi-spekulasi politik begitu. Oke, tapi kalau menurut Anda ini apakah ini benar merupakan sinyal perang terbuka antar faksi di internal kekuasaan kalau menurut Anda? Menurut saya terlalu jauh kalau Terlalu seperti itu. Sebelum ada pernyataan resmi. Oke. Nah, ini kan kalau kemarin ada penjelasan bahwa ini memang sebelumnya sakit-sakitan. Sudah lama juga nggak ketemu dengan tersangka. Posisi dia menjaga rumahnya yang mana. Jadi ini menurut saya sekarang mengapa ada narasi-narasi seperti itu? Karena memang kasus ini ada dimensi politiknya, sehingga orang juga cenderung membaca ini bukan perkara dimensi hukum. Oke. Maka ini juga masuk dimensi kriminalisasi. Oke. Ada kasus kriminal yang kemungkinan terjadi. Saya belum bisa menyimpulkan karena saya bukan ahli di bidang itu. Oke, Bu Rita, dari sudut pandang Bu Rita, bahwa penegakan hukum ini adalah sebuah bentuk kriminalisasi. Belum lagi ada informasi karungganya Febri ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tidak wajar. Iya, yang pertama kami pun juga dari Komisi Kejaksaan berprihatin ya dengan persoalan ini dan turut berduka. Kemudian juga kami berharap bahwa ini menjadi perhatian dan kemudian bisa dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal ini, karena Komisi Kejaksaan tentunya tidak bisa langsung masuk di dalam ikut dalam melakukan pemeriksaan dan lain-lain. Tapi intinya untuk persoalan ini memang menjadi perhatian dan kita apresiasi jadi perhatian publik semua ya untuk mendengar sejauh mana ada keterkaitannya, karena seperti yang tadi dikatakan bahwa kemudian narasi-narasi yang dibangun bisa cukup beragam ya karena hal ini. Sementara kembali lagi ini juga kerja-kerja aparat penegak hukum juga menjadi perhatian semua pihak, karena ini terkait dengan orang yang ada di lingkungan dari penegak hukum dari kejaksaan ini. Sementara diharapkan peran dari penegak hukum dalam hal ini kejaksaan, terutama tim penyidik yang sedang bekerja, ya, ini menjadi satu hal yang bisa lebih cepat lagi terjadi percepatan sesuai tuntutan, karena sebenarnya kan dalam persoalan ini baru masuk ke dalam peran beberapa pihak ya, pemeriksaan saksi yang cukup banyak dan kemudian ada 2 tersangka yang kemudian saat ini baru sampai tahapan, tapi untuk persoalan yang cukup besar ya. Saya kira kita sangat berharap bahwa hasil kerja-kerja dari proses penanganan yang dilakukan oleh tim 9 ini bisa kemudian sedikit demi sedikit memberikan jalan terang gitu ya. Sejauh mana pihak yang kemudian sekarang ini menjadi hal-hal yang diharapkan kemudian bisa muncul ya dalam perkara ini sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Kalau cepat di dalam proses penyidikan saja tapi penuntutannya untuk 2 tersangka, saya kira hal ini akan tetap menjadi pengamatan semua pihak ya, pertanyaan kritis, saya kira demikian. Baik. Dan pemirsa, semakin panas diskusi kita. Selanjutnya kita akan menguji ketegasan para narasumber melalui pertanyaan-pertanyaan cepat tanpa kompromi serta membaca proyeksi politik hukum Indonesia dalam 30 hari ke depan. Tetaplah di Arena Politik.